دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Ala wahuma a'zamul in'ami liman amana billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Naltaqi bikum marratan ukhra li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah am bu'din. U'arrifu nafsi ana akhukum fillah akhi Nurianto. Waqaftu huna li tablighi dars fil lughah al-arabiyyah. Wa bil haqiqah lastu amharu minkum walakinna nahnu nata'allamu jama'atan biwasilati hadhihi al-qanat ta'limul lughah al-arabiyyah. Wa in wajadtumuni al-khati'at fa innaha minni wa in kana as-shawab fa minallah. Ayyuhal ikhwah, limadha nata'allam al-lughah al-arabiyyah? Ala wa hiya lughatul Qur'anil Karim wa hiya lughatu nabiyyina Muhammadin wa ashabihi wa biha nahtadi ila siratil mustaqim. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa bita'allumiha kadzalika lisuhulati fahmil Qur'an wal hadits wa fahmi ulumid dinil Islam wa kadzalika litakarrubi ilal hidayah li'annana nafhamu biha ma sami'na wa ma qara'na minal Qur'an wa ma qara'na minal ad'iyah fi kulli salatin wa fi kulli ahwalil yaumiyah. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Hadfuna bihada ta'lim ala wahiya nashru hubbi lughatil Qur'ani was sunnah hatta yahtamma fahmal Qur'ani was sunnah. Asa ayyaktuballahu lana minan najihin fid dunya wal akhirah. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Baiklah, kita akan segera mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama membaca doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang bahasa Arab secara luas, sejatinya kita harus juga faham terlebih dahulu tentang perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu sharaf? Baik, perhatikan tertulisnya di papan. Ilmu nahwu. Apakah itu ilmu nahwu? Mungkin sebagian sudah tahu, tapi kita akan bahas di sini tentang apa dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat yang ditandai dengan perubahan harokat di akhir kalimat sehingga mudah dipahami. Mari kita tulis. Nahwu. Ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam kalimat yang ditandai dengan perubahan harokat sehingga mudah dipahami. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam kalimat yang ditandai dengan perubahan harokat, ya,
sehingga mudah dipahami. Baik ikhwah sekalian, contohnya kita kasih contoh. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ya, Muhammad membaca Al-Quran. Muhammad telah membaca Al-Quran. Perhatikan, di sini ada kata kerja berupa qara'a yang berarti telah membaca. Kemudian ada juga subjek, yakni adalah pelaku, Muhammadun. Al-Qur'ana sebagai objek yang dikenai pekerjaan Muhammad, yakni Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Dari contoh ini, pembahasan ilmu nahwu adalah membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat yang ditandai dengan perubahan harokat. Dalam bahasa Arab, setiap harokat fathah, dhammah, fathah harus memiliki sebab. Contoh, qara'a Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai subjek. Nah, di sini sebagai subjek atau fa'il. Maka dalam bahasa Arab wajib berharokat dhammah. Ya. Maka kita tidak boleh membaca qara'a Muhammadan, karena di sini Muhammadun sebagai fa'il, sebagai subjek. Kemudian Al-Qur'ana. Kenapa di sini fathah? Karena berkedudukan sebagai maf'ul, atau dalam bahasa Indonesia adalah objek yang dikenai pekerjaan. Maka dalam bahasa Arab wajib berharokat fathah. Perubahan harokat dari Muhammadun dan Al-Qur'ana di sini adalah pembahasan dalam ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam kalimat yang ditandai dengan perubahan harokat sehingga mudah dipahami. Itu adalah wilayah dari pembahasan dari ilmu nahwu. Ya, bisa dipahami ya mungkin insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah apa itu ilmu sharaf? Ya, mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita berlanjut kepada ilmu sharaf. Sekarang kita beranjak ke ilmu sharaf. Apa itu ilmu sharaf? Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk asal kata kepada bentuk-bentuk lainnya untuk mendapatkan makna yang sesuai diharapkan. Jadi ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata ya. Kalau nahwu kan ilmu yang mempelajari tentang kedudukan, sedangkan ilmu sharaf ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya untuk mendapatkan arti yang diharapkan. Ya, itu adalah ilmu sharaf. Jadi ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk kata ke bentuk yang lainnya untuk mendapatkan arti yang diharapkan.
Yang satunya membahas tentang kedudukan, yang satu membahas tentang perubahan kata. Itu adalah kata kunci dari perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Contoh, jalasa Zaidun fil majlisi. Ya. Zaid telah duduk di sebuah majelis. Ya. Perhatikan dari contoh ini ikhwas sekalian. Jalasa Zaidun fil majlisi. Jalasa duduk Zaid sebagai subjek, maka di sini berharokat domah. Ketika membahas Zaid berharokat domah, sejatinya kita membahas di wilayah ilmu nahwu. Sedangkan ketika kita membahas jalasa kemudian majlis, itu berakar dari kata yang sama, berasal dari kata yang sama, yakni jalasa. Jalasa fi'il madhi. Jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun. Ijlis la tajlis, majlisun majlisun la. Majlisun adalah termasuk dari isim makan. Ya. Jalasa menjadi kata majlis atau tempat yang diduduki, tempat duduk, maka di situ adalah wilayah dari bahasan ilmu shorof. Jadi kata kunci dari perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof adalah yang pertama, nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata, sedangkan shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Dalam bahasa Arab, kedua ilmu ini sangatlah penting. Ada yang mengibaratkan bahwa seperti nahwu itu adalah seorang ayah karena mencarikan kedudukan setiap kata dalam kalimat, sedangkan shorof adalah seperti ibunya, yakni yang mengeluarkan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Maka dua ilmu ini disebut juga ilmu alat, yang mampu melahirkan dengan keduanya ini menjadi untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Maka bagi pembelajar bahasa Arab, wajib kiranya hal pertama yang harus dipelajari adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Setelah kita memahami perbedaan dari ilmu nahwu dan ilmu shorof, sekarang insya Allah kita sudah mulai bisa membedakan antara keduanya. Dan saat ini apa yang kita pelajari adalah tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini kita mengambil dari sebuah kitab yang bernama Al-Jurumiyah. Kitab ini adalah kitab karya Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Kitab kecil ini sangat simpel dan sederhana, namun padat, sangat layak untuk para pembelajar bahasa Arab dimanapun. Karena kitab ini sangat diakui di berbagai penjuru dunia, juga dipelajari sebagai ilmu alat untuk mempelajari bahasa Arab. Baik ikhwas sekalian, kita akan beranjak pada materi kita yang baru dari kitab Al-Jurumiyah. Kita perhatikan yang di papan, kita hapus dulu dari pembahasan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Baik, yang pertama dari kaidah kitab Al-Jurumiyah adalah tentang babul kalam. Tentang apa? Babul kalam. Kita tulis. Tentang bab kalam. Mahuwal kalam. Apa sih kalam itu? Mungkin kita pernah mendengar dalam istilah bahasa Indonesia adalah kalam adalah ucapan. Ya, hampir mirip kalam ilahi ya, seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab memiliki arti tersendiri. Baik, kaidah yang pertama adalah al-kalamu
huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa itu kalam? Kalam adalah lafaz yang tersusun dua kata atau lebih yang memberikan faedah yang bisa dipahami dan dilakukan dengan sengaja. Baik ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, dari bab yang pertama ini dari kitab Al-Jurumiyah tentang babul kalam, bahwa kalam adalah lafaz yang tersusun dua kata atau lebih yang bisa dipahami dan dilakukan dengan sengaja. Maka dari kaidah ini kita menemukan bahwa syarat kalam ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah al-lafdu. Apa itu lafaz? Lafaz. Jadi syarat kalam harus terdiri dari yang pertama adalah lafaz. Lafaz dalam bahasa Arab adalah terdiri dari huruf hijaiyah. Ya. Contoh yang termasuk bukan kalam adalah seperti suara burung. Ini maka dalam bahasa Arab bukan huruf hijaiyah karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Ya. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, ya ini jadi syarat yang pertama apa? Kalam. Harus berupa lafaz bahasa Arab terdiri dari huruf hijaiyah. Contoh lagi ketika orang mengatakan iya dengan mengangguk, ya, atau mengatakan tidak dengan menoleh, ya, itu dalam bahasa Arab bukan termasuk kalam karena tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-murakkabu. Al-murakkabu atau tersusun dua kata atau lebih. Ketika kita mendengar kata Muhammadun, ya, Muhammadun, ini adalah satu kata yang berarti nama Muhammad. Tapi apakah ini sudah termasuk kalam? Dalam bahasa Arab, walaupun ini sudah lafaz terdiri dari huruf hijaiyah mim, ha, mim, dal, tapi belum dikatakan kalam karena masih sendirian, belum tersusun dua kata atau lebih. Sangat berbeda ketika kita mengatakan Muhammadun mahirun. Muhammad adalah seorang yang pintar. Maka ada dua kata, 1 dan 2. Maka ini sudah termasuk kalam dalam bahasa Arab. Jadi al-murakkabu adalah tersusun dua kata atau lebih. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-mufid. Al-mufidu atau bisa dipahami baik dari sisi dari pendengar maupun dari pembicara. Ya. Contoh kata yang sudah termasuk mufid adalah Muhammadun mahirun. Ketika seseorang mendengar atau mengatakan Muhammad adalah seorang yang pintar, maka sudah bisa dipahami karena pertama sudah terdiri dari lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, sudah memberikan faidah, sudah bisa dipahami, ya. Maka ini sudah termasuk kalam. Contoh yang belum termasuk kalam adalah kata jumlah atau susunan syartiyah.
Contoh, in koma Zaidun, in koma, maaf, ada kesalahan penulisan. Yang artinya jika Zaid berdiri, ya. Nah, di sini ada kata jika, ya. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri, kalau kita lihat di sini sudah terdiri dari lafadz, sudah terdiri dari murokab, tapi belum mufid, belum bisa memberikan faedah atau bisa dipahami. Kenapa? Di sini masih ada kelanjutan yang belum selesai. Jika Zaid berdiri, maka, nah, ketika ada huruf syarat berupa in yang berarti jika, maka harus ada syarat, harus ada maka. Masih ada lanjutan dari kalimat yang kita tunggu. Jika Zaid berdiri, maka Umar juga berdiri. Nah, faqoma Umar. Nah, faqoma Umarun. Nah, ketika kita mengatakan in koma Zaidun faqoma Umarun, jika Zaid berdiri maka Umar juga berdiri, maka maka Umar berdiri. Nah, ketika kita sudah mengatakan secara lengkap, maka di sini sudah termasuk kalam, karena sudah ada dari lanjutan dari jika Zaid berdiri maka Umar berdiri. Intinya dari syarat yang ketiga ini harus bisa dipahami. Jadi kita ketika mengatakan jika saya makan, apakah bisa dipahami? Tidak, karena masih ada kelanjutannya. Jika saya makan, maka saya akan kenyang. Nah, di sini baru bisa dikatakan dari kalam. Kemudian setelah syarat yang ketiga adalah mufid, kemudian bil wad'i. Bil al-wada'. Nah, al-wada' di sini adalah dilakukan dengan sengaja. Ya. Contohnya, ketika seseorang mengigau, mengatakan Muhammadun mahirun. Ketika tidur ya, maka dalam bahasa Arab ini belum dikatakan kalam karena tidak dilakukan dengan sengaja, ya, seperti itu ikhwas sekalian. Contohnya juga mungkin ketika seekor burung bisa menirukan suara Muhammadun mahirun, Muhammadun mahirun. Dalam bahasa Arab ini belum termasuk kalam karena tidak dilakukan dengan sengaja, ya, tidak dilakukan dengan sengaja. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa al-wada' yang dimaksud di sini juga adalah bagian dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia menurut ulama ilmu nahwu belum termasuk kalam. Contoh saya mengatakan Muhammad adalah seorang yang pintar. Tapi menurut ilmu nahwu, menurut orang Arab bukan kalam karena wilayah bahasanya ilmu nahwu adalah wilayah bahasan dari bahasa Arab. Seperti itu. Maka dari bab ini kita bisa menyimpulkan bahwa syarat kalam ada 4. Yang pertama adalah lafadz, terdiri dari lafadz, al-murakkabu tersusun 2 kata atau lebih, al-mufidu bisa dipahami, al-wada' dilakukan dengan sengaja. Ya. Ini adalah bab pertama dari kitab Al-Jurumiyah. Fahimtum insyaallah, alhamdulillah. Baik. Al-kalamu huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yakni tentang susunan kalam. Setelah kita mempelajari pengertian dari ma huwal kalam, kita beranjak bahwasannya kalam itu terbagi menjadi berapa, susunannya apa saja. Maka kita lanjutkan dari bab berikutnya. Insya Allah bisa dipahami. Kita lanjut.
tentang pembagian kalam. Kaidah yang kedua dalam ilmu nahwu dari kitab Al-Jurumiyah ini, wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dari kalam. Sekarang wa aqsamuhu dan susunan kalam. Wa aqsamuhu itu pembagian kalam atau susunan kalam. Susunan kalam ada 3. Yang pertama isim, fi'il, kemudian huruf. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya dalam bahasa Arab semua ucapan baik tertulis maupun terucap sebenarnya tersusun dari 3 unsur: isim, fi'il, dan huruf. Nanti yang luas adalah pembagian dari masing-masing isim, fi'il, dan huruf. Bahkan dalam Al-Quran itu sebenarnya terdiri dari 3: isim, fi'il, dan huruf. Ya, seperti itu ikhwas sekalian. Baik, itu adalah susunan kalam, bahwa kalam terdiri dari susunannya adalah isim, fi'il, dan huruf. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, kata ini. Ini juga terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nanti kita akan pelajari sehingga kita bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana dan huruf dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama adalah isim. Isim adalah mahwal isim. Isim, ya. Apa itu isim? Nah, isim masmuka, siapa nama kamu. Isim bisa juga berarti nama. Tapi dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Ya, contohnya adalah apa? Muhammadun. Nah, kemudian lagi mahirun. Ya, apa lagi? Alimun. Kemudian nahrun. Nahrun adalah sungai. Mahirun pintar. Ya. Alim juga alim, orang yang berilmu. Baik ikhwas sekalian, jadi yang pertama dari susunan kalam adalah isim, kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Yang dimaksud dengan menunjukkan makna dengan sendirinya adalah bisa memberikan makna tanpa didampingi dengan kata apapun. Contoh, Muhammad. Ya, namanya Muhammad, bisa dipahami. Walaupun tidak ada kata yang lain. Artinya bisa menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Tidak ada ketentuan waktu, baik sekarang, lampau, maupun yang akan datang. Mahirun, pintar. Di sini kita mengenal kata sifat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kata sifat itu masuk ke dalam isim. Ismu sifat. Alimun, nahrun, kata benda. Kata benda juga bahasa Arab. Qalamun, kitabun. Nah, itu juga termasuk daripada isim. Maka isim adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya
dan tidak berhubungan dengan waktu. Alias bisa juga kata benda, kata sifat, ya, kata tunjuk, itu dalam bahasa Arab adalah bagian dari isim. Tapi kita pahami terlebih dahulu bahwa kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu itu adalah isim. Baik, kita lanjutkan. Isim dibagi menjadi 3, ikhwan sekalian. Ya, isim dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim dhohir. Kedua adalah isim dhamir. Yang ketiga adalah isim mubham. Secara umum isim dibagi menjadi 3. Isim dhohir. Isim dhohir itu ya isim yang jelas, kata benda yang jelas. Contoh, Muhammadun, Mahirun, Alimun, Nahrun. Ini adalah isim dhohir, isim yang jelas. Ada wujudnya, ada bendanya. Muhammadun, Mahirun, pintar, kepintarannya jelas. Alimun, Nahrun. Ya, jadi contohnya di sini adalah apa? Muhammadun, Mahirun. Sedangkan isim dhamir adalah kata ganti. Kita mengenal kata ganti. Isim dhamir adalah kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab ada berapa? 14, ya. Seperti huwa, huma, hum, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kemudian isim mubham. Isim mubham ini adalah contohnya adalah isim isyarah. Contohnya dalika, itu, hada, ini, ya. Kemudian tilka dan sebagainya. Itu adalah pembagian dari isim. Ada isim dhohir, isim yang jelas, tampak. Kemudian isim dhamir, kata ganti, tak terlihat. Isim mubham itu yang samar, berarti samar. Contohnya dzalika, itu, hada, ini, tidak jelas, artinya tidak hampir samar-samar antara kelihatan dan tidak, ya. Maka di sini disebut juga isim mubham. Baik, ikhwah sekalian, itu adalah yang pertama pembagian dari pembagian kalam adalah isim. Kemudian kita sekarang berlanjut kepada fi'il. Isim setelah pembagian isim adalah fi'il. Ma huwal fi'il? Ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu sebelum saya hapus. Baik. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun summa harfun. Susunan kalam dibagi menjadi 3. Terdiri dari 3, isim, fi'il, dan huruf. Tidak bisa keluar dari ketiga ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah fi'il. Apa itu fi'il? Nah, kita mengenal fi'il adalah mungkin berarti juga secara umum kata kerja, fi'il. Tapi dalam pengertian bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya disertai dengan salah satu 3 waktu. Ya. Kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan disertai salah satu dari 3 waktu: lampau, sekarang, atau yang akan datang. Ya. Jadi susunan kalam yang pertama adalah isim atau bisa kata benda, kata sifat dan sebagainya. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah
kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan disertai dengan salah satu 3 zaman, 3 waktu. Yang pertama adalah lampau, sekarang atau sedang dilakukan, atau yang akan datang. Kita mengenal past tense, continuous, dan mustakbal, future. Ya, seperti itu Ikhwas sekalian. Baik, dengan kata lain, fi'il adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Hanya saja fi'il secara dilihat dari waktu dibagi menjadi 3 Ikhwas sekalian. Yang pertama adalah fi'il dilihat dari waktu. Fi'il berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi, ya, fi'il madhi, ya, kelihatan fi'lul madhi. Contohnya adalah kataba. Kataba. Kemudian nasoro. Kataba menulis. Kemudian nasoro. Iya, jadi fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Al-madhi, lampau. Jadi fi'il madhi kata kuncinya adalah lampau. Atau pas, ya, waktu lampau, past tense. Telah menulis. Kemudian nasoro, telah menolong. Ya. Kemudian fi'il jenis yang kedua adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari ini fi'lul madhi. Apa itu fi'lul mudhari? Adalah kata kerja yang sedang berlangsung. Sedang atau yang akan datang. Sedang atau akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal continuous, ya, continuous tense yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Contoh dari fi'lul mudhari adalah perubahan dari kataba. Yaktubu. Sedang menulis. Kemudian yansuru. Sedang menolong. Maka ketika kita ingin mengatakan Muhammad telah menulis, kita menggunakan kataba Muhammadun ad-darsa, menggunakan fi'il madhi karena kata kerja lampau. Kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad telah menulis sebuah pelajaran. Atau nasara Muhammadun akhahu, Muhammad menolong saudaranya. Maka telah menolong saudaranya, maka menggunakan fi'il madhi. Tapi bagaimana ketika kita mengatakan Zaid sedang menulis sebuah pelajaran, maka yaktubu Zaidun ad-darsa, menggunakan jenis fi'il mudhari. Seperti itu Ikhwas sekalian. Jadi jenis fi'il yang kedua adalah fi'ilul mudhari. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah fi'lul amr. Atau kata kerja perintah. Ini sedang yang akan datang, ini perintah. Kata perintah. Ya. Maka kataba yaktubu uktub. Kata perintahnya adalah uktub, tulislah. Kemudian unsur. Tulislah. Tolonglah. Nah, maka uktub dan unsur itu tergolong waktu yang dipakai adalah sekarang. Ya, waktu yang dipakai adalah sekarang. Kemudian, ya, jadi fi'il berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi,
kemudian fi'lul mudhari', kemudian fi'lul amri. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, lihat perubahan ini. Kataba, yaktubu, uktub. Ingat, kita sudah bisa membedakan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Pembahasan perubahan kata dari kataba, yaktubu, uktub itu adalah wilayah dari ilmu shorof. Sedangkan kata diwajibkan berharokat domatain atau domah karena sebagai fa'il seperti kataba Muhammadun, domah di sini adalah kedudukan yang dibahas dalam ilmu nahwu. Baik, itu susunan dari fi'il. Jadi aqsamul kalam ada 3. Yang pertama isim, kata benda, kata sifat dan sebagainya. Kata yang menunjukkan dengan sendirinya dan tidak berdasarkan dengan waktu. Kemudian yang kedua adalah fi'il, adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan disertai salah satu dari 3 waktu. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Ikhwas sekalian, bisa dipahami insyaallah? Fahimtum? Fahimna. Kemudian yang ketiga dari susunan kalam, pembagian kalam adalah huruf. Ya. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna apabila bersamaan dengan kata yang lainnya. Jika bersamaan dengan lainnya. Jika isim bisa berdiri sendiri, bisa memberikan makna dengan sendirinya, hanya saja tidak diiringi dengan ketentuan waktu, tapi fi'il juga sama, bisa memberikan makna dengan sendirinya, hanya saja berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu, tapi huruf kata yang menunjukkan makna jika bersamaan dengan yang lainnya. Contoh, ya, contohnya adalah ila, yang berarti ke. Ila, ke. Apakah bisa memberikan makna? Tidak. Tapi ketika saya mengatakan dhahaba Aliyun ilal masjidi, ya, maka baru bisa memberikan makna. Ali telah pergi ke masjid, pergi. Ini termasuk dari kata fi'il madhi, kata kerja lampau. Ciri dari fi'il madhi adalah ketiga-tiganya berharokat fathah. Nanti ada pengecualian tentunya. Tapi secara umum biasanya huruf awal, tengah dan akhir berharokat fathah. Kemudian dhahaba Aliyun, Ali telah pergi ke masjid. Ketika kita mengatakan ila beriringan dengan kata yang lain, ilal masjidi, dhahaba Aliyun ilal masjidi, maka kata ini bisa dipahami. Maka ila adalah termasuk bagian dari huruf. Jadi ikhwas sekalian, yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf yang memberikan makna. Ya. Jadi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'a li ma'nan. Tadi ada yang terlewat kaidahnya, tapi akan dilengkapi dengan insyaallah file dari materi kita. Jadi yang dimaksud dengan huruf adalah huruf yang bisa memberikan makna, bukan dari huruf hijaiyah. Walaupun demikian, ada beberapa huruf yang itu terdiri dari satu huruf. Nanti ada dalam bahasa Arab. Contoh lagi yang lain, illa, yang artinya kecuali. Contohnya yang kita sering sebut, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak, yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah, kecuali Allah. Lah, di sini ila bisa memberikan makna ketika
beriringan dengan kata yang lainnya. Kemudian juga lakin, tetapi. Kemudian ada lagi saufa, akan. Kemudian ada lagi la, yang berarti tidak. Ya. Semua kata ini adalah dari pengertian dari huruf. Baik Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, kita semakin faham pembagian dari kalam ada 3 susunannya, isim, fi'il, dan huruf. Maka kita coba praktek membedah satu per kata per kata dari bahasa Arab, dari contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah huruf. Ini huruf. Bismi ini isim dengan menyebut nama. Nah, nama bisa dimasuki huruf jar, maka ini isim. Allah juga isim. Nanti dalam yang akan kita pelajari juga masing-masing isim, fi'il, huruf memiliki ciri masing-masing, sehingga bisa untuk memahami, membedah kata per kata mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini isim. Ini isim. Nah, apakah di sini ada yang fi'il? Tidak ada, karena tidak ada kata kerjanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita coba bedah lagi kata berikut ini, coba Ikhwah. Dhahaba. Dhahaba Umarun ilal madrasati. Dhahaba, kita paham ini kata kerja. Umar, ya. Umar telah pergi ke sekolah. Umar telah pergi, maka ini lampau. Maka bisa dipastikan ini adalah fi'il maudhi. Umar sebagai pelaku, subjek, maka berharokat domah. Ini dibahas dalam kedudukan kata. Umar telah pergi ke sekolah, maka di sini adalah fi'il. Umar kata nama orang, atau berarti kita bisa pastikan adalah isim. Ila adalah huruf. Kemudian al-madrasah isim, karena kata benda. Sekolah nama sebuah tempat, nama sebuah tempat untuk belajar, maka disitulah isim. Baik Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah mempelajari tentang mahwal kalam. Apa itu kalam? Saya coba review sekali lagi. Mahwal kalam, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun 2 kata atau lebih yang bisa dipahami dan dilakukan dengan sengaja. Wa aqsamuhu salasatun, dan pembagian kalam ada 3 dan susunan kalam ada 3. Yang pertama adalah ismun, isim, kata benda, kata sifat, kata tunjuk, itu adalah isim. Wa fi'lun adalah kata kerja yang menunjukkan makna dengan sendirinya yang diiringi dengan salah satu 3 waktu, lampau, sekarang, atau yang akan datang, ya. Kemudian wa harfun, dan huruf ja'a li ma'nan, yang bisa memberikan makna. Huruf yang bisa memberikan makna, bukan huruf yang tanpa makna. Contoh yang tanpa makna apa? Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu bukan termasuk yang dimaksud dari huruf yang ada di dalam pembahasan kalam. Fi'il dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah fi'lul maudhi, lampau atau past tense, ya. Kemudian fi'lul mudhari, yang akan datang, atau continuous tense dalam bahasa Inggris, atau yang sedang dilakukan. Kemudian fi'lul amri, kata kerja perintah. Ya, kita nanti coba direview lagi, dipelajari lagi dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita jelaskan barusan. Baik, Ikhwah sekalian dimuliakan Allah,
Semoga apa yang kita pelajari untuk pertemuan yang pertama ini bisa bermanfaat, dan semoga antum terus semangat mempelajari bahasa Arab karena ia adalah bagian dari Al-Quran, bagian dari As-Sunnah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.